Mas Butet, saya itu menonton beberapa video ya, terutama waktu Mas Butet itu dalam keadaan kritis, Ya. waktu sakit ya, atau sebelum-sebelumnya juga saya menonton hubungan dengan Pak Jokowi itu sangat dekat. Nah, sudah pasti ini hubungan ini jauh daripada hubungan kepentingan politik. Ya. Nah, tapi lebih pada aspek ya kebudayaan, seniman gitu kan. Nah, yang kita mau tahu dari Mas Butet itu sejak kapan itu kenal Pak Jokowi? Seingat saya itu ketika Pak Jokowi jadi wali kota di Solo. Dulu pernah saya diundang untuk talk show gitu bersama Mas Arswendo Atmowiloto, seniman almarhum itu, untuk hadir di Loji Gandrung, itu tempat kantor dia. Kantornya Pak Jokowi. Pak Jokowi wali kota. Bersama Pak Jokowi juga menceritakan strategi apa yang akan dilakukan ketika mau memindah sebuah pasar gitu ya, pindah tempat yang baru gitu. Dulu kan musimnya kalau ada pindahan-pindahan pedagang itu pasti konflik. Pak Jokowi bisa meredam konflik itu dengan cara yang sangat persuasif, sangat manusiawi, kira-kira itulah. Bahkan katanya dia datang ke pasar pakai beca ya? Iya, ngajak makan perlahan-lahan dari 5 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang pedagang bisa diajak makan bareng. Iya. Sehingga ketika pada saatnya, setelah pertemuan beberapa kali, Pak Jokowi menyampaikan usul itu. Dan semua itu bisa santai menerima keinginan pemimpinnya. Dan itu sesuatu persuasi yang sangat keren. Di situ saya kenal Pak Jokowi. Nah, waktu itu saya juga tanya sama event organizer yang mengundang saya. Duh, ini kok jadi saya? Kenapa? Saya dapat bocoran dari kawan IO ini. Rupanya Pak Jokowi itu semacam fans lah. Karena tahun 98 kan saya sering pindah-pindah ke acara-acara demo, monolog, bikin parodi aneh-aneh untuk bercanda-bercanda gitu. Agaknya dia kenal saya dari situ. Ya udah, kalau ketemu beliau ya cuma bercanda-bercanda aja, apalagi sama Mas Arswendo. Bawaannya cuma ngocol mulu. Ya udah. Nah, terus dari Solo Pak Jokowi pindah ke Jakarta, segala macam. Kami intensif sering ketemu karena waktu itu saya punya acara program televisi sama Mas Slamet Raharjo itu. Saya pernah diundang sekali itu. Pernah ya? Pernah ya. Sama Mas Slamet. TVRI ya. Bukan, saya yang di Metro TV, yang sentilan-sentilun. Oh, sentilan-sentilun ya. Nah, Pak Jokowi pernah saya undang jadi tamu saya. Dia masih wali kota waktu mau mencalonkan jadi gubernur. Jadi ya pasti kalau udah jadi tamu satu acara kan bisa ngobrol bebas. Ya udah, sebenarnya cukup di situ sebenarnya. Tapi ketika waktu itu pertarungan politiknya head to head, Pak Jokowi dengan Prabowo, wah ini nggak ada pilihan lain, saya harus memilih dan memihak. Terus terang saya nggak ingin Pak Prabowo jadi presiden. Maka ada sejumlah teman yang kira-kira dalam pikiran yang sama, membantu sebisanya, semampunya untuk memenangkan Pak Jokowi. Itu 2014 ya? 2014 ya. Ya bersama kawan-kawan seniman juga. Tapi ini sebelumnya saya nggak pernah mau milih, cuek-cuek aja lah. Ada pemilu nggak ada urusan gitu. Tapi kali ini 2014 saya terpaksa bersikap karena ya supaya saya tidak merasa konyol kalau sampai kawan-kawan nanti keliru memilih gitu. Itu aja, ingin berperan. Artinya kita boleh non politik, tapi jangan apolitis kan? Benar. Itu kan sikap artinya. Waktu saya tidak memilih pun sikap. Apa kira-kira yang Mas lihat keunikan ini ya dari Pak Jokowi? Pertama, dia merepresentasi rakyat, bukan darah biru politik. Kan dia cuma tukang kayu. Dia jadi wali kota pun karena didorong-dorong orang, bukan keinginan dia untuk bertahta di kekuasaan level kota. Enggak. Saya tahu riwayatnya, dengar dari kawan-kawan semua, kawan-kawan saya di Solo. Murni ini orang yang ingin memberikan perubahan dengan cara yang beradab, cara baik, membuat rakyatnya baik. Dan di Solo terbukti baik.
semua berubah dengan baik. Ya kan konkret. Ini bukan dinasti, bukan aristokrat dunia politik. Maka saya percaya ketika naik ke level gubernur DKI, bahkan kemudian ke level presiden, ya ini yang ditunggu-tunggu ini. Waktu gubernur itu lebih sering terlibat ya? Waktu itu saya nggak terlibat banget, ya ikut-ikut rame-ramein aja. Dan beliau ketika jadi gubernur, saya pernah datang sama Mas Arswendo, datang ke rumah dinas, cuma mengusulkan aja waktu itu. Mengusulkan soal perlakuan pajak tontonan kebudayaan. Karena kan kena pajak tontonan kalau kami bikin pertunjukan itu. Nah, di sana perdanya itu mengaturnya derajat produk seni kebudayaan itu, pertunjukan teater, pertunjukan tari kontemporer, yang bukan entertainment ya, itu pajaknya setara dengan panti pijat tradisional di Ancol dan Mangga Besar. Itu sebagai objek pariwisata. Ini kan tragis. Saya bilang Pak Jokowi, kalau pertunjukan ini bukan entertainment, tidak berbasis industri, tapi berbasis budaya, tolong dong diperjuangkan, perdanya berubah, perlakuan pajaknya. Tapi kalau memang ini entertainment, boleh diperlakukan sama sebagai objek dengan pajak seperti itu. Waktu itu saya cuma ngotot memperjuangkan itu. Nggak tahu sampai hari ini masih sama atau berubah atau tidak, aku nggak tahu. Siapa itu? Pak Jokowinya? Enggak, peraturan pajaknya itu loh. Kita juga nggak tahu, Mas. Bayangkan itu. Oh, nama-nama besar di bidang kebudayaan bikin karya yang luar biasa. Pentasnya di Taman Ismail Marzuki, pusat kesenian. Pajaknya sama panti pijat tradisional. Asu toh.